Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid. Sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan Najah Haji Ali fi sabilillah wa khususan Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'ana bi 'ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an taqdiya hawaijana wa hasil maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hauna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin kirim hadiah untuk kedua orang tua, guru-guru, kerabat maupun saudara, silakan sebutkan masing-masing. Khususon ila ruhi. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tsabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه
syajarataha am nahnul munsyi'un. Kelewat. Afara'aitumul ma' tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afabihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin in kuntum shadiqin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab nabbatati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Mari bersama-sama membaca sholawat syifa, sholawat busro, sholawat Siti Khadijah, sholawat Siti Fatimah, dan sholawat Nariyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kesehatan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan. Terima kasih. Khusus untuk jamaah Masjid Babus Salam, muslimin muslimat Taman Victoria, umumnya lagi muslimin muslimat dimanapun berada, dengan barokah sholawat mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah mudahkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang sedang punya cita-cita apapun Allah kabul, Allah berikan kemudahan di setiap urusan-urusannya. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunaskan, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala tibil qulub. Wa ala alihi wa sahbihi lim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina la yaumil akhirah. Wasallim ala hubabati sayyidati Khadijah bin Nabi wa hiya ummuna farid lana bil kubara bashir lana bil kubara mahahuna wal ukhra bijahi Allahumma kamilatan wa sallim salaman tamat nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa husnul khawatimi wa yustasqal mubi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ta'lim Gabungan Mama Agung beserta para pengurusnya, ibu-ibu ahli taklim, ahli pengajian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah karuniakan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, bahagia lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dipanjangkan usianya dalam keberkahan, istiqomah ibadahnya dan amal solehnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya solih dan solihah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kewajiban sampai akhir hayat kelak kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ini mic-nya kayaknya hehonya terlalu tinggi ya. Oh, jadi terlalu banyak yang mendengar. Kalau bisa dikecilin. Nggak bisa? Kurang? Oh. Iya ya. Karena dengarnya pun jadi pusing. Atau karena sayanya lagi kurang enak badan. Iya. Kalau hehonya banyak, kalau hehonya besar itu untuk sholawatan, untuk adzan, untuk kiroah. Kalau untuk ngaji jangan ada heho. Iya, hati-hati. Halo. Agak lumayan nih. Sama. Coba yang luar. Halo. Halo. Halo, bismillah. Halo. Udah kayaknya Mi? Masih. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama masih bisa silaturahmi, masih bisa tholabul ilmi, masih bisa mengisi sisa usia kita dengan beramal soleh. Mudah-mudahan silaturahmi kita diterima oleh Allah menjadi amal kebaikan dan menjadi jalan kita semuanya diberikan sehat panjang usia, diberkahi usia dan rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Masya Allah gatalnya ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di pagi ini dengan materi Kitab Mukhtarul Hadis.
Hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim diterima dari sahabat Anas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang isinya adalah doa. Yang doa ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu. Ibu-ibu ikutin ya. Ini doa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus baca setiap harinya. Kalau ibu tidak hafal Arabnya, boleh pakai artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bu, sama-sama ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan amal yang tidak diterima dan doa yang tidak diijabah. Amin ya robbal alamin. Hafal? 3 doa yang diminta. Minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, minta dijauhkan dari amal yang tidak diterima, minta dijauhkan dari doa yang tidak diijabah. Ini doa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan agar setiap hari, setiap saat kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Ibu-ibu perlu diketahui, iblis laknatullah, syaitonir rojim itu adalah hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang banyak ilmunya. Tapi kenapa sekarang kedudukannya paling terhina? Syaiton, iblis laknatullah diusir dari surga Allah, bahkan tidak akan pernah mencium lagi bau surganya karena sudah ditetapkan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Iblis bukan kurang ilmu, iblis bukan kurang amal, tapi iblis ilmunya dipakai untuk sombong, amalnya dipakai untuk sombong. Makanya kita memohon kepada Allah, minta dijauhkan, memohon untuk dilindungi kita agar tidak diberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu perlu ketahui, seminggu ke belakang jagat media sosial viral gara-gara es teh obeng jadi viral ya bu ya. Kata ibu kalau tahu gitu saya juga mau lah. Habis dikatain G titik-titik K langsung umroh sekeluarga, uangnya banyak. Ibu, yang perlu kita ketahui
betapa Allah itu mudah membalikan derajat seseorang yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Dan untuk kita sebagai pembelajaran, jangan sampai dosa kita sudah ditutupi oleh Allah, saking kitanya tidak mawas diri, lalu kita masih merasa sombong, merasa songong, merasa bisa. Jadi naudzubillah dari pelajaran yang telah Allah berikan kepada kita. Satu, kita ingat dengan peribahasa mulutmu harimaumu. Banyak yang orang mulia derajatnya gara-gara lisannya, dan tidak sedikit orang terhina gara-gara tidak bisa menahan lisannya. Maka dari itu ambil lagi pelajaran. Biasakan kita mengucap yang baik-baik, agar ketika kita refleks pun omongan yang keluar itu yang baik-baik. Contoh, bila kita sudah biasa zikrullah, ketika kita kaget yang diucap apa? Astagfirullah, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau tidak terbiasa, maka jangan salah. Maaf, ketika refleks yang diucapkan G titik K, atau maaf, banyak yang suka berbicara jorok, naudzubillahi min dalik, berbicara kotor, refleks dari mulut keluar gara-gara apa? Itulah yang biasa diucapkan. Makanya kan ada orang yang suka latah ya. Orang yang suka latah itu ajarin dia pegang tasbih, biar ketika dia latah ngomongnya tidak yang jorok, tidak yang kotor, minimal yang diucapkannya dzikir. Meskipun mungkin dzikirnya kosong. Dzikir kosong itu bagaimana? Dzikirnya baru di lisan. Itu lebih baik daripada hatinya kosong, lisannya juga ngomongnya tidak ada ingat ke Allahnya. Makanya kenapa kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ibu ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah surat apa? Surat apa? Yang Rasulullah dapat wahyu di Gua Hiro? Al-Alaq ayat 1. Apa bunyinya? Iqra. Setelah Iqra lanjutannya apa? Bismi rabbika. Tidak hanya Iqra, karena kalau hanya membaca, bacaan kita tidak akan disandingkan dengan kemahabaikan Allah. Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika di sini yang paling besar pelajarannya untuk kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ucapkanlah bismillah. Ketika kita akan mengaji, ucapkanlah bismillah. Ketika kita mau beramal, ucapkanlah bismillah. Kenapa harus bismillah? Tidak ada amalan yang tidak akan sia-sia kalau di sananya ada ucapan bismillah. Dengan kita mengucapkan bismillah, berarti kita merasa diri lemah, merasa diri tidak punya apa-apa. Bisa ibadah juga ditolong oleh siapa? Bisa sholat juga ditolong oleh siapa? Bisa dzikir juga ditolong oleh siapa? Bisa
aktif di perwiridan pun atas pertolongan siapa? Allah, 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 Allah. Kalau dalam hati kita sudah tertanam, apapun yang kita lakukan semata-mata pertolongan dari Allah, maka tidak akan ada merasa bangga diri, maka tidak akan merasa sombong, maka tidak akan merasa diri lebih baik dari orang lain. Makanya itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kita itu sudah banyak tapi jarang diamalkan. Itulah naudzubillah. Barusan aja kita tahu setiap kegiatan yang diawali dengan bismillah itu akan mengundang rahmat Allah. Bentar ya Bu, ya Allah, gatel. Kalau ada air hangat boleh nggak minta air hangat? Saya ke kamar mandi dulu ya. Kalau waktu belum dimuntahkan belum habis balik. Saya pulang. Kalau belum dikeluarin itu gatel kali. Iya, makasih. Jadi ngerepotin. Aduh, masya Allah, gatel luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu kita lanjutkan lagi. Kenapa kita harus meminta kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat? Karena ketika kita dititipin ilmu oleh Allah, lalu ilmu tidak menjadi kita jalan lebih dekat kepada Allah, maka naudzubillahi min dalik. Apa bedanya kita dengan iblis? Apa bedanya kita dengan syaitan? Makanya kan diantaranya teman iblis, teman setan, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Orang yang dikategorikan soulmate iblis. Ibu tahu soulmate? Bestie. Gak mau kan kalau disebut bestie iblis, Nek. Naudzubillahi dalik. Dengarnya aja serem, apalagi jadi soulmate-nya. Di antara kategori orang yang disebut temannya iblis, temannya setan adalah orang yang boros. Disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi orang boros itu adalah temannya setan. Borosnya dalam hal apa? Bukan boros dalam masalah uang saja. Boros dalam waktu. Udah tahu kita luas waktunya, nggak mau ngaji. Udah tahu kita punya banyak waktu, nggak mau ke majlis taklim. Udah tahu kita luas waktunya, selesai semua pekerjaan ibu rumah tangga, nggak mau sholat duha. Padahal kalau melaksanakan sholat duha juga masih bisa.
Udah tahu kita banyak ilmunya, nggak mau nambah amal, nggak mau nambah kebaikan, nggak mau nambah ibadah. Ibadah kita dari dulu segitu gitu aja. Merasa puas dengan amal yang ada, merasa puas dengan ibadah yang pas-pasan. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Dengan ilmu itulah kita ingin jadi lebih dekat kepada Allah. Dengan ilmu yang kita dapat, kita ingin menjadi hamba yang lebih takut lagi kepada Allah. Jadi ketika kita mencari ilmu itu sebenarnya penilaiannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan sampai kita rajin ke majelis taklim lalu kita menghakimi orang yang belum tergerak hatinya ke majelis taklim. Hati-hati, karena setan pasti terus menghasut Bani Adam. Apalagi setan paling gak suka orang yang rajin ke pengajian. Awas, ada desiran-desiran di dalam hati. Saya rajin ke pengajian ya, tetangga saya padahal di rumahnya nggak ada pekerjaan, kerjaannya ngobrol aja, nggak mau dia ke pengajian. Nggak boleh, karena itu bukan ranah kita, itu bukan tempat kita. Ranah kita bagaimana setiap hari nambah amal, bagaimana setiap hari kita nambah ilmu, bagaimana setiap hari kita lebih baik dari kita sebelumnya. Jadi ketika rajin ke pengajian aja belum cukup, kalau di dalam hatinya masih terbersit hati kita, masih ada rasa lebih baik dari orang lain. Menghukumi orang yang belum mau ngaji dianggap lebih rendah dari kita. Kita lebih mulia dari mereka. Padahal yang diutamakan, yang menjadi kewajiban bagaimana kita mencari ilmu karena Allah, dan ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang diterima menjadi jalan kita lebih dekat kepada Allah, ilmu yang diterima menjadi jalan kita lebih takut lagi kepada Allah, takut menyepelekan ibadah, takut sholat di akhir-akhir waktu kan, takut waktu banyak terbuang sia-sia, takut sholat kita jauh dari ilmunya, takut setiap hari tidak bisa baca Al-Quran, takut hari ini belum lebih baik lagi dari hari kemarin. Itu tujuan kita cari ilmu itu, nambah mahabbah ke Allah, nambah cinta ke Allah, nambah mahabbah ke Rasulullah, nambah cinta ke Rasulullah, dan tambah lagi rasa khaufnya, takut kita nambah ilmu nggak tambah lagi ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan siksaan Allah. Terima kasih Magu, maaf jadi ngerepotin. Panas sekali ini. Ya Allah, sesuai body gelasnya. Langsing Umi. Langsing. Terima kasih atas pengertiannya. Nah itu, jadi yang pertama Ibu, ulangi lagi, ikutin Allahumma, ayo ikutin Bu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Minum dulu ya. Nah ini kalau batuk harus muntah dulu. Ya Allah, maaf ini banyak kali belajar.
Yang kedua, dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita memohon perlindungan wa amalin la yurfa, meminta kepada Allah perlindungan, dijauhkan dari amal yang tidak diangkat, amal yang tidak diterima. Kita ingat salah satu keterangan, al amalu bila amalin mardudatun la yuqbalu, amal yang tidak disertai ilmunya maka amal tersebut ditolak, tidak diterima. Jadi di antara amalan yang tidak bakal diterima oleh Allah, salah satunya adalah amalan yang ngasal. Jadi ibadahnya disertai nafsu, bukan disertai ilmu. Jadi dia merasa sudah banyak ibadah, sudah banyak wirid, sudah banyak puasa Senin Kamis, sudah berasa banyak sodakoh, tapi ternyata di hadapan Allah itu nothing, tidak ada apa-apa, tidak diterima. Alasannya kenapa? Di antaranya amalan yang tidak akan Allah terima adalah amal yang tidak disertai ilmunya. Dia puasa Senin Kemis padahal masih punya kodok. Kan dalam salah satu keterangan fikih haram mengerjakan sholat sunnah kalau dia masih punya kodok sholat. Mungkin dulu zaman masih ABG tapi sudah balik karena dunia pertemanannya kurang memperhatikan sholat, entah alasan pekerjaan, entah alasan circle-nya memang kurang memperhatikan sholat sehingga dia meninggalkan sholat. Maka berarti kan dia punya hutang sholat, betul tidak? Lalu ketika sekarang masih diberikan usia oleh Allah, dia rajin sholat sunnah, tapi padahal dia masih punya sholat kodok. Maka salah satu ulama madhab Syafi'i menyebutkan haram mengerjakan sholat sunnah kalau dia masih punya tanggungan kodok sholat wajib. Sama halnya dengan puasa, ada ulama fikih yang mengharamkan puasa sunnah kalau dia masih punya kodok puasa Ramadan. Tapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan. Tapi kalau kita pribadi, kalau masih punya kodok puasa, kenapa enggak niat kodok aja? Karena sebesar-besarnya pahala sunnah tidak akan pernah bisa menandingi pahala wajib. Gak akan. Aku katanya kalau puasa Senin Kamis bakal A B C D. Apalagi puasa kodok itu lebih banyak lagi pahalanya. Kalau puasa Senin Kamis diniatkan kodok, maka hutang terbayarkan. Puasa Senin Kamis pahalanya pun Allah berikan. Sama dengan sodakoh. Dia sodakohnya rajin, disebutnya juga paling dermawan, tapi masih punya hutang, maka sodakohnya jadi haram. Haram sodakoh itu yang seperti apa? Contoh, dia masih punya hutang yang jatuh temponya sebentar lagi, tapi dia bela-belain sodakoh. Tapi awas ibu, jangan sampai menutup ibu nggak mau sodakoh. Karena kalau ngomongin masalah hutang, kita semua punya hutang, betul tidak? Ada cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil. Kalau prinsipnya seperti itu, nanti ibu ada yang minta sodakoh Jumat berkah, maaf saya masih punya hutang, nggak sodakoh dulu ya. Jadi nggak sodakoh kalau begitu.
Ini yang dimaksudkan adalah kalau kita masih punya hutang yang hutangnya jatuh temponya sebentar lagi, lalu kita bela-belain sedekah, maka itu percuma di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian ulama ahli fikih menyebutkan haram bersedekah bila kita masih punya tunggakan, masih kita punya hutang. Tapi ingat, sedekah juga adalah salah satu jalan kita akan dibukakan pintu selebar-lebarnya pertolongan Allah. Jadi jangan sampai ketika kita punya cicilan rumah, punya cicilan mobil, punya cicilan motor, atau apa aja, kita menutup tidak mau sedikit pun untuk bersedekah. Jangan sampai. Kan sedekah kita itu nggak mesti harus banyak, sedikit tapi kontinu istiqomah itu lebih baik, lebih Allah cintai. Contoh di kita kan, di lingkungan kita ada Jumat Barokah. Kalau kita ngasih Jumat Barokah berapa Bu? Ada yang 5.000, ada yang 10.000, itu lanjutkan. Niatkan sedekah tersebut menjadi jalan wasilah dibukakannya lagi pintu lebar-lebar jalan rezeki kita. Nah itu, jadi minta kepada Allah, minta dijauhkan dari amal yang tidak diterima. Di antara amal yang tidak diterima adalah amal yang tidak disertai ilmunya. Karena kalau disertai ilmu nanti amalnya diniatkan ibadah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Terakhir, ilmu dari Rasulullah SAW yang kita minta setiap saat kepada Allah adalah wa du'ain la yustajabu. Minta perlindungan kepada Allah, minta dijauhkan dari doa yang tidak diijabah. Kan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua wahai hamba-hambaku, astajib lakum, yakin aku akan mengijabah. Tapi kenapa Rasulullah di sini menyebutkan minta perlindungan dari doa yang tidak diijabah? Emang ada doa yang tidak diijabah? Ada. Di antara doa yang tertolak adalah orang yang doanya perutnya banyak dosa kita, daripada semua Allah berikan di dunia, nanti dosa kita masih numpuk, pulang ke Allah membawa banyak dosa. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tetap aja terus berdoa. Ketika doa belum diberikan, berarti Allah lebih tahu apa yang lebih manfaat dan maslahat dan kebaikan untuk hambanya. Yuk sama-sama baca lagi birbaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari amal yang tidak diterima dan dari doa yang tidak diijabah. Amin ya robbal alamin. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Hakim dan diterima dari sahabat Anas radhiyallahu an. Mudah-mudahan berkah dan manfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama terus setiap saat kita sibukkan dengan hal-hal yang baik. Dan jangan lupa di setiap kesempatan kita terus baca sholawat. Jangan lupa ya Bu ya. Pokoknya sholawat setiap saat hingga hidup selamat dunia akhirat. Kita sama-sama membaca doa Robin fa'na. Alhamdulillahirabbil alamin. Robin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi. Tawassalna bita'limi. Antar suko Tarzukul amanah. Saya bertawasul dengan pengajian. Saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat kita ya. Sehat-sehat, bunda pun itu bilang ya.